Hey hey hey, kembali lagi di channel YouTube Oski Official. Hari ini aku akan membahas tentang Nusantara Sehat lagi. Karena di challenge di video yang sebelumnya yang aku bahas tentang Nusantara Sehat, ternyata sudah tembus lebih dari 500 view. Jadi aku akan menepati janjiku, yaitu tentang membahas NS lagi. Jadi terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah support channel ini, yaitu sudah bantu subscribe, like, comment, share, dan juga terus nonton video-video aku. Tanpa kalian mungkin channel ini tidak bakal berumur panjang. Karena dari kalian aku semangat untuk terus bikin video. Jadi teman-teman tetap bantu kembangkan channel ini ya. Sama-sama untuk membuat channel ini untuk lebih besar lagi. Sebelum ke topik pembahasan, pastinya ada yang lewat dulu. Ini. Jadi beberapa minggu yang lalu, Nusantara Sehat telah membuka pendaftaran untuk Nusantara Sehat Tim. Apakah kalian sudah ada yang daftar? Atau malah tidak tahu infonya? Bagi kalian yang ketinggalan info tentang Nusantara Sehat, bisa follow Instagram aku. Nanti kalau ada pendaftaran atau info-info tentang Nusantara Sehat, nanti aku share di Instagram aku. Jadi biar kalian tidak ketinggalan lagi info-info tentang Nusantara Sehat, di follow ya, di follow. Buat teman-teman yang sudah daftar Nusantara Sehat, yang bagian tim, semangat ya untuk tes-tes berikutnya. Semoga kalian lulus untuk tahap-tahap berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum sempat mendaftar atau belum sempat menyiapkan berkas-berkasnya untuk pendaftaran NS Tim kemarin, jangan berkecil hati karena sebentar lagi bakal ada pembukaan juga untuk Nusantara Sehat individual. Jadi teman-teman jangan sedih dulu karena kesempatan teman-teman untuk menjadi tenaga Nusantara Sehat masih terbuka lebar. Untuk hari ini aku bakal membahas tentang Nusantara Sehat biar kalian semua tahu jelas tentang apa itu Nusantara Sehat. Jadi kalian kalau mau daftar terus cuma tahu namanya Nusantara Sehat tapi tidak tahu apa sih yang lebih detail tentang Nusantara Sehat. Nah, tolong diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Setelah video ini aku juga bakal upload video-video berikutnya, baik itu tentang tahap-tahap seleksinya atau pendaftarannya, bagaimana step-step pendaftarannya, dan juga mungkin tips-tips biar lulus menjadi Nusantara Sehat teman-teman. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian teman-teman semua tidak ketinggalan info-info penting dan sangat membantu kalian untuk melolos menjadi Nusantara Sehat teman-teman. Ingat subscribe. Baik teman-teman, untuk awalnya pastikan ada latar belakang terbentuknya Nusantara Sehat. Baik, akan aku jelaskan terlebih dahulu. Jadi latar belakang terbentuknya Nusantara Sehat itu yaitu fokus kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk periode 2015 sampai 2019 adalah penguatan pelayanan primer. Prioritas ini didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi dan juga angka gizi buruk serta angka harapan hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primernya teman-teman. Penguatan Yankes primer meliputi 3 hal, yaitu fisik, pembenahan infrastruktur, sarana atau pembenahan fasilitas, dan yang ketiga sumber daya manusia atau penguatan tenaga kesehatan. Itu teman-teman. Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kebijakan
yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan tersebut, teman-teman. Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang diutamakan oleh pemerintah guna menciptakan masyarakat yang sehat, yang mandiri, dan berkeadilan. Penguatan pelayanan kesehatan primer adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif melalui pendidikan kesehatan, konseling, serta screening atau penapisan. Jadi itu adalah latar belakang terbentuknya Nusantara Sehat, teman-teman. Terus tujuan Nusantara Sehat itu ialah program Nusantara Sehat bertujuan untuk menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di DTPK dan DBK. Juga mempunyai tujuan menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terintegritas serta meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK. Program ini merupakan program lintas unit utama di Kementerian Kesehatan yang fokus tidak hanya pada kegiatan kuratif, tetapi juga promotif dan preventifnya tentunya, untuk mengamankan kesehatan masyarakat dari daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan nawacita. Jadi itu adalah tujuan dari pembentukan NS, teman-teman. Terus sekilas program Nusantara Sehat melalui penempatan tenaga kesehatan berbasis tim dan juga individual dilakukan berdasarkan hasil kajian terhadap distribusi tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012. Salah satu rekomendasi kajian menunjukkan bahwa penempatan tenaga kesehatan untuk di daerah tertentu lebih baik jika dilakukan berbasis tim. Kajian tersebut ditindaklanjuti dengan uji coba penempatan tenaga kesehatan berbasis tim pada tahun 2014 di 4 puskesmas pada 4 kabupaten di 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua. Dan hasilnya berhasil meningkatkan kunjungan puskesmas serta upaya kesehatan masyarakat. Dari segi tenaga kesehatan, mereka merasa lebih nyaman karena ditempatkan dan bekerja dalam satu tim. Pada tahun 2015 telah ditempatkan tim Nusantara Sehat periode pertama sebanyak 142 orang di 20 puskesmas pada bulan Mei. Dan tim Nusantara periode kedua sebanyak 552 orang di 100 puskesmas di bulan Desember tahun 2015. Jadi itu adalah periode awal untuk Nusantara Sehat. Jadi awal-awal itu tidak ada individual. Jadi semuanya itu tim. Terus baru saja tahun 2017 akhir atau 2018 baru dibuka Nusantara Sehat individual. Pendekatan yang dilakukan oleh program Nusantara Sehat ini bersifat kooperatif dengan melibatkan anggota tim dengan berbagai jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ahli teknologi, laboratorium medik, tenaga gizi, dan juga tenaga kefarmasian yang sudah aku bahas di video sebelumnya, teman-teman. Itu adalah yang bisa mendaftar menjadi Nusantara Sehat. Untuk peserta program Nusantara Sehat ini adalah tenaga kesehatan yang aku sebutkan tadi, dan juga maksimal umur untuk mendaftarnya adalah untuk dokter dan dokter gigi maksimal mendaftar umur adalah 35 tahun, dan
Untuk tenaga kesehatan lainnya itu adalah maksimal 30 tahun teman-teman. Serta bersedia mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan itu teman-teman. Jadi peserta yang ingin mengikuti seleksi Nusantara Sehat itu ada melewati beberapa tahap teman-teman. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua seleksinya adalah tes psikologi, FGD, dan juga wawancara teman-teman. Jadi peserta yang lolos di tahap kedua adalah peserta yang memperlihatkan kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi yang baik, serta memperlihatkan inisiatif dan pengambilan keputusan yang baik, serta berkomitmen terhadap tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Jadi itu adalah kunci untuk lolos di tahap kedua teman-teman. Terus peminatan Nusantara Sehat itu terbagi menjadi dua, yaitu Nusantara Tim dan juga Nusantara individual teman-teman. Untuk Nusantara Sehat Tim itu kalian bakal berangkat ke penempatan tugas dengan beberapa orang dan terdiri dari beberapa profesi teman-teman. Jadi kalau aku bilang tim ini adalah paket komplit karena ada dokter dalamnya, perawat atau dokter gigi, bidan, pokoknya banyak lah, satu tim itu paketnya komplit. Biasanya NS tim ini ditempatkan di daerah sangat terpencil atau juga di perbatasan NKRI yang tenaga kesehatannya di daerah sana sangat-sangat kekurangan. Biasanya untuk peminatan tempat tugas, NS tim ini tidak bisa memilih di mana dia bakal ditempatkan karena NS tim ini yang menentukan tempatnya adalah langsung dari Kementerian Kesehatan. Jadi mau tidak mau kalian harus siap di mana saja ditempatkan teman-teman. Untuk pembekalan dan pelatihan Nusantara Sehat Tim ini lebih lama dibandingkan NS individual, yaitu adalah 34 hari pelatihan dan pembekalannya teman-teman. Mungkin tujuannya untuk membuat chemistry dan juga jiwa korsa serta teamwork yang bagus karena mereka bakal bekerja sama selama 2 tahun di tempat tugas tersebut teman-teman. Bagi kalian yang suka bekerja dalam teamwork, ini bagus sekali kalian teman-teman pilih menjadi NS Team. Sedangkan untuk Nusantara Sehat individual, untuk penempatan tugas kalian bakal memilih sendiri mau di mana kalian bertugas teman-teman. Nanti kalian saat lulus seleksi kedua, kalian bakal memilih langsung penempatan tugas tersebut di web Nusantara Sehatnya teman-teman. Jadi kalau kalian daftar Nusantara Sehat, jangan lupa untuk selalu ngecek webnya ya teman-teman, karena kalau kalian ketinggalan kalian sangat rugi teman-teman. Untuk NS individual ini kemungkinan kalian bakal ditempatkan sendirian di tempat tugas kalian. Tapi juga ada kemungkinan kalian bakal ditempatkan di tempat tugas tersebut tidak sendirian, mungkin bisa berdua, bertiga juga bisa, bahkan ada yang sampai berenam teman-teman. Itu pernah terjadi di angkatanku. Jadi Nusantara Sehat individual itu berasal seperti tim karena mereka berangkat setelah pelatihan bareng-bareng berenam di tempat tugas yang sama teman-teman. Bisa juga di tempat penugasan kalian itu sudah ada NS individualnya terlebih dahulu. Mungkin kalian adalah NS berikutnya, jadi kalian nggak bakal sendirian saat sampai di sana teman-teman. Tapi itu bagi yang kalian beruntung bisa ada teman NS di tempat tugas kalian. Bagi yang tidak beruntung mungkin kalian bakal sendirian. Jadi kalian jangan berharap terlebih dahulu untuk ada temannya
di tempat tugas karena kalian adalah NS individual. Terus untuk pembekalan NS individual ini sangat singkat, yaitu hanya 10 hari saja teman-teman. Lebih cepat dibandingkan tadi NS Team. Nah, itu adalah perbedaan antara Nusantara Sehat Tim dan Nusantara Sehat individual, teman-teman. Jadi kalian sudah ada gambaran bukan apa itu NS individual, apa itu NS Tim. Jadi aku ada saran buat kalian untuk kalian saat memilih penempatan penugasan, sebaiknya kalian searching terlebih dahulu untuk daerah yang mau kalian pilih, baik itu keadaan daerahnya, baik itu transportnya, dan juga info-info lainnya untuk daerah tersebut. Dan juga kalau kalian ada teman yang sudah lulus Nusantara Sehat, kalian bisa bertanya dengan mereka apakah di daerah tempat yang kalian pilih itu apakah ada Nusantara Sehat terlebih dahulu. Jadi kalian bisa menanyakan langsung dengan tenaga Nusantara Sehat di tempat tugas yang ingin kalian pilih. Jadi kalian lebih banyak gambarannya sehingga kalian tidak terkejut saat datang di tempat yang kalian pilih karena kalian sudah mempunyai gambaran tempat tugas yang bakal kalian pilih. Jika kalian ingin tahu info tentang gaji Nusantara Sehat, bisa dicek di video aku sebelumnya. Aku ada membahas tentang gaji Nusantara Sehat yang besar, teman-teman. Terus juga ini yang penting, teman-teman, selain gaji yang besar, Nusantara Sehat juga bakal mendapatkan gaji 13 dan juga gaji 14, teman-teman. Nah, itu adalah kelebihan juga dari Nusantara Sehat, teman-teman. Nah, lumayan kan, teman-teman? Bukan hanya gaji yang besar, tapi kalian juga sangat diperhatikan. Dan juga gajinya tidak bakal pernah telat untuk masuknya. Jadi setiap tanggal 1 pasti sudah ada SMS yang masuk menunjukkan bahwa sudah ada gaji kalian yang masuk di tabungan kalian, teman-teman. Jadi ada yang nanya, jadi gimana Kak kalau kita tinggal di daerah sangat terpencil untuk ngambil uang dan sebagainya dan tempat tinggal dan sebagainya bla 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 bla. Jadi syarat untuk puskesmas atau tempat kerja yang ingin mendapatkan tenaga Nusantara Sehat, yang pertama syaratnya itu mereka harus mempunyai tempat tinggal untuk nakes yang bakal bertempat tugas di sana, teman-teman. Jadi jangan takut kalian untuk tempat tinggal. Jika kalian beruntung, kalian juga bakal mendapatkan alat transportasi di sana, yaitu seperti sepeda motor untuk kalian melaksanakan tugas-tugas kalian biar lebih lancar, teman-teman. Itu jika kalian beruntung. Jika kalian beruntung lagi, kalian bakal mendapatkan tunjangan daerah dari daerah tempat kalian ditugaskan. Nah, itu jika kalian sangat-sangat beruntung, tapi yang pastinya kalian bakal mendapatkan tempat tinggal pastinya. Terus untuk biaya hidup gimana sih Kak? Untuk biaya hidup di desa itu lebih sedikit, teman-teman, karena di sana tidak terlalu mahal untuk biaya hidupnya, teman-teman. Apalagi kalian jika bersama-sama di tempat tersebut, kalian bisa mengkoordinir untuk misalnya masak bareng, makan bareng, sehingga lebih menghemat pengeluaran uang kalian. Terus gimana Kak untuk pengambilan uangnya kalau di daerah-daerah terpencil? Nah, biasanya teman-teman setiap puskesmas itu kadang setiap bulan mengambil obat di dinas kesehatan masing-masing, atau juga ada kegiatan menuju dinas kesehatan di kabupaten masing-masing. Nah, itu kesempatan kalian untuk ikut dan mengambil uang untuk biaya kehidupan sehari-hari di daerah-daerah terpencil. Seperti itu, teman-teman, saran aku jika kalian mendapatkan tempat yang terpencil atau sangat terpencil, teman-teman. Jadi untuk informasi lebih lanjut tentang Nusantara Sehat, kalian dapat mengakses melalui www.nusantarasehat.com
nusantarasehat.kemenkes.go.id. Tuh teman-teman. Dan kalian juga bisa cek di Twitternya itu @nusantara_sehat atau Facebook yaitu Nusantara Sehat. Nah, itu adalah tempat informasi Nusantara Sehat. Nah, itu teman-teman informasi tentang Nusantara Sehat. Bagi yang mau bertanya, silahkan bisa komen langsung di bawah video ini. Nanti aku bakal balas dengan jelas. Atau kalian DM Instagram aku yaitu Oski Official. Nanti juga di situ akan aku balas dengan cepat pertanyaan-pertanyaan kalian seputar Nusantara Sehat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis tanpa men-skip videonya. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan juga di-share agar teman-teman kalian tahu apa itu Nusantara Sehat. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe and healthy teman-teman. Salam Nusantara Sehat. Bye-bye.